Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang sejarah dokumen perjalanan. Awalnya akan saya sampaikan terkait dengan sejarah adanya paspor di dunia. Jadi setidaknya ini bisa menjadi gambaran kita. Keberadaan paspor atau awal mula paspor berdasarkan majalah Gerbang Indonesia di edisinya yang kedua di tahun 2009 disampaikan bahwa untuk pertama kalinya paspor itu ada di 450 sebelum Masehi, tahun 450 sebelum Masehi. Jadi menurut majalah Gerbang Indonesia ini saat itu di zaman Khalid, Raja Persia mengangkat seorang Babilonia bernama Nehemiah sebagai gubernur baru di Palestina. Kemudian si Nehemiah tadi yang diangkat sebagai gubernur memohon untuk dikabulkan surat keamanan dalam perjalanan sebagai pelindung dirinya. Kemudian catatan permohonan pertama kali dari surat perjalanan yang kemudian dikenal dengan sebutan paspor. Ini setelah di tahun tersebut berdasarkan majalah Gerbang Indonesia di tahun 2009 terbitnya. Saya lanjutkan. Kemudian pada masa kekhalifahan Islam, paspor digunakan dalam bentuk bara'ah, yaitu berupa tanda pembayaran pajak bagi Muslim. Kemudian untuk non-Muslim namanya jizyah. Nah, Muslim yang membayar pajak tadi, membayar zakat tadi, dia diizinkan bepergian ke daerah lain. Kemudian disimpulkan bahwa bara'ah tersebut dikenal juga sebagai paspor perjalanan. Kemudian istilah paspor sendiri itu berasal dari bahasa seaport atau pelabuhan laut. Ini di Eropa di abad pertengahan. Dokumen ini dikeluarkan bagi pelancong atau penguasa setempat. Jadi pelancong itu penguasa setempat yang berisi daftar kota di mana pemilik dokumen diizinkan lewat. Ini istilah awal mula paspor di Eropa. Kemudian Raja Henry V dari Inggris dipercaya sebagai pencipta apa yang saat ini dianggap sebagai paspor. Paspor digunakan untuk membuktikan identitas pemiliknya di negeri asing. Paspor jenis pertama mencakup uraian pemegang paspor, kemudian ada fotonya. Itu baru mulai sekitar abad ke-20 ketika dunia fotografi sudah mulai luas. Kemudian untuk pertama kalinya dokumen yang sudah resmi bernama paspor ini diluncurkan pada 18 Juni tahun 1641 oleh Raja Charles I. Kemudian pada tahun 1794 paspor menjadi dokumen yang hanya bisa dikeluarkan oleh sekretariat kerajaan. Ini sedikitnya gambaran singkat sejarah dokumen perjalanan. Kemudian di akhir abad 19 hingga menjelang Perang Dunia I sudah tidak diperlukan lagi paspor karena kondisi Perang Dunia. Kemudian di tahun 1920 negara di dunia mengadakan konferensi tentang paspor dan tiket masuk. Kemudian dilanjutkan dengan konferensi di tahun 196 dan 927. Nah, PBB mengadakan konferensi di tahun 1963 yang kemudian di tahun 1980 standarisasi paspor seluruh dunia itu ada di bawah organisasi internasional di bawah PBB, namanya organisasi ICAO atau International Civil Aviation Organization atau organisasi penerbangan sipil. Jadi ICAO ini menstandarisasikan dokumen perjalanan seluruh dunia. Jenis keamanannya seperti apa, security-nya apa, kemudian ukuran kertasnya bagaimana, kemudian fotonya bagaimana, kemudian proses pengambilan sidik jarinya itu bagaimana. Ini ada di ICAO. Teman-teman bisa download atau browsing lah ICAO ini apa. Di situ nanti teman-teman akan menambah wawasan terkait dengan organisasi penerbangan sipil internasional.
Kemudian saya akan sampaikan tentang sejarah dokumen perjalanan Republik Indonesia atau disingkat DPRI. Sejarah perkembangan paspor di Indonesia itu mulai dari tahun 1952, 1974, 1984, tahun 1990, tahun 1991 sampai dengan 1994, kemudian tahun 95 sampai dengan 99, tahun 2000 sampai 2006, kemudian 2006 2014, 2014 sampai dengan saat ini. Oke. Ini adalah paspor pertama kali terbit di tahun 1952. Ternyata di tahun 1952 foto selfie itu udah ada di era tahun ini. Jadi kita baru tahunya kan selfie sekarang ini. Foto miring itu dinamakan selfie dan lain. Ternyata zaman dulu udah ada selfie juga. Nah, ini adalah contoh foto masih hitam putih yang dibawa oleh pemohonnya sendiri, yang digunakan dalam dokumen perjalanan Republik Indonesia di tahun 1952. Nah, kemudian ini adalah fitur pengaman atau cap kantor imigrasi yang mengeluarkan. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah perforasi atau nomor perforasi. Nomor perforasi ini dibuat menggunakan jarum, kemudian identik dengan nomor paspornya. Jadi nomor paspornya adalah 33992A. Ini adalah namanya nomor perforasi. Saya lanjutkan, ini adalah sidik jari, kemudian ini adalah tanda tangan pemohon, kemudian ini adalah fitur pengaman yang warnanya agak biru ini. Kemudian saya lanjutkan, ini di paspor tahun 1974. Ada penambahan fitur pengaman di sini. Fotonya masih hitam putih. Kemudian penambahan fitur pengamanannya udah ada dua, namanya mata itik. Yang ini atas ini namanya mata itik. Kemudian ini adalah nomor perforasi yang merupakan nomor paspor dari pemegangnya. Ini di tahun 1974 penambahan fitur pengaman. Kemudian sidik jari masih ada, tanda tangan masih di atas. Kemudian untuk fitur pengaman masih seperti di tahun 1952. Saya lanjutkan, perubahan terjadi di tahun 1984, yang mana fotonya juga masih hitam putih. Kemudian perubahan pada cap kantor yang menerbitkan, tanda tangannya yang sebelumnya di atas dipindah ke bawah, kemudian ada laminasi bergambar. Ini adalah warna hijau, ini adalah laminasi. Jadi laminasi ini nutupin foto yang hitam putih tadi. Ini adalah bagian dari fitur pengaman dokumen keimigrasian atau dokumen paspor Indonesia di tahun 1984. Nah, saya lanjutkan. Kemudian periode tahun 90 sudah banyak sekali perubahan yang sangat berbeda dengan di tahun periode sebelumnya. Di tahun 1990 ini sudah ada halaman biodata yang terpisah dari foto pemohon paspornya. Saya lanjutkan. Teknik penulisan yang digunakan di periode tahun 1990 masih manual. Kemudian fotonya sudah berwarna. Kemudian ditutup dengan laminasi plastik biasa. Kemudian sudah ada ini juga bagian dari fitur pengaman, tidak akan saya bahas terlalu detail. Nah, ini adalah fitur security. Kalau kena sinar UV, paspor tersebut akan memunculkan warna gambar Garuda dan bintik biru-biru ini. Ini merupakan fitur security dari paspor di tahun 1990. Kemudian periode ini belum menggunakan watermark. Apa itu watermark tidak akan saya jelaskan terlalu ini karena ini lebih teknis ke nanti petugas imigrasi. Nah, teman-teman kalau punya sinar UV, lampu UV, kalau sudah ada yang punya paspor atau uang, silahkan coba sinari paspor tersebut dengan uang. Maka kalau dengan mata biasa kita akan melihat, tidak akan melihat gambar Garuda ini, kemudian nomor 3 ini, halaman ini. Kemudian di dalam muka ini kita juga tidak ada gambar Garuda, ini plastik laminasi yang hanya akan kelihatan di bawah sinar UV. Ini di era tahun 1990.
Kemudian periode 91 sampai 94 sudah banyak perubahan, sudah ada namanya gold coating, tinta emas. Kemudian sudah ada penambahan penulisan paspor Republik Indonesia. Kemudian halaman biografinya yang tadinya terpisah dengan halaman foto sekarang dijadikan satu. Akan tetapi proses penulisannya masih secara manual. Kemudian kalau tadi di periode tahun 90 itu dijelaskan terkait dengan warna jenis wajah. Jadi di tahun sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan terkait dengan karakteristik pemegangnya. Misalnya mukanya si pemegang paspornya ini lonjong atau oval, dituliskan di sini. Kemudian matanya coklat tua, kemudian rambutnya hitam, kemudian tingginya disebutkan di sini. Akan tetapi di periode selanjutnya ini hilang, hanya dimunculkan biodata pemegang paspor yang terdiri dari nih nama, kebangsaan, kemudian ada tempat tanggal lahir, kemudian ada masa berlaku paspor, kemudian kantor imigrasi yang mengeluarkan, kemudian di sini nomor paspornya. Ini perubahan di periode 91 sampai dengan 94. Kemudian tanda tangannya ada di sebelah kanan bawah. Ini kalau kena sinar UV, desain di periode 91 sampai 94 seperti ini. Nah, ini merupakan bagian dari fitur pengaman. Mungkin teman-teman nanti bisa view langsung di materi yang sudah saya bagikan. Kemudian ini kalau kena sinar UV, tidak akan saya bahas terlalu detail. Kemudian periode 95 sampai dengan 99. Ada penambahan fitur security saja. Sudah menggunakan laminasi retroreflektif yang bisa dilihat dengan lampu UV. Kemudian tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, teman-teman bisa melihat di sini untuk pertama kalinya secara komputerisasi penulisan nama, penulisan biodata pada paspor menggunakan komputer, ya ini pada periode tahun 2000 sampai 2006. Kemudian ini adalah penambahan fitur security-nya yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan sinar lampu UV. Ini beberapa fitur pengaman di tahun 2000 sampai 2006. Nah, perubahan terjadi yang sangat luar biasa di periode tahun 2006. Seluruh fitur pengaman dan proses penerbitannya sudah semakin maju. Saya akan perlihatkan ini adalah sampai dengan 2014 atau 2006 sampai 2014 bentuk halaman biodata paspor berubah sangat total. Teman-teman, yang sedikit ini saya sampaikan bahwa proses penerbitan ini tidak bisa dilakukan secara manual, harus secara ngarang atau angka-angka yang muncul di sini adalah bagian dari kombinasi nama, tempat tanggal lahir, kemudian nomor registrasi dan kode kantor. Jadi kalau ada kemudian beberapa oknum yang mencoba mengkombinasi ini secara manual, sudah saya pastikan ketika melintas di tempat pemeriksaan imigrasi akan kelihatan, karena ini merupakan kombinasi dari beberapa data yang ada di sini dan saya tidak bisa dikarang karena ini keluarnya atau MRZ zone, machine readable zone ini secara automatically dari sistem penerbitan paspor di Indonesia. Saya lanjutkan. Terakhir di periode 2014 sampai dengan saat ini, paspor periode 2014 sampai dengan saat ini yang kita miliki saat ini merupakan salah satu paspor tercantik di dunia di urutan ke-14. Kenapa saya katakan cantik? Karena di situ banyak sekali khasanah-khasanah Indonesia yang
terdapat di setiap halaman paspor. Jadi salah satunya adalah harimau Sumatera, ini di halaman 9 untuk paspor 24 halaman, kemudian yang paspor 48 halaman itu berbeda lagi, dia lebih banyak khasanah budaya Indonesia dan binatang-binatang yang hanya ada di Indonesia, maka paspor Indonesia masuk dalam kategori 14 paspor tercantik di urutan ke-14 di dunia. Jadi teman-teman yang sudah punya paspor bisa dilihat per halaman itu akan ditemukan keunikan-keunikan yang dimiliki oleh bumi Nusantara kita. Kemudian ini adalah wayang yang tertera yang digambarkan di halaman 47. Kemudian halaman terakhir ini dituliskan secara manual nanti oleh si pemegangnya yang berisikan alamat pemohon ketika berada di luar negeri. Kemudian ini yang atas ini adalah alamat pemohon di Indonesia, kemudian yang di bawah ada alamat ketika berada di luar negeri. Artinya ketika paspor ini nanti hilang atau ditemukan oleh orang, si penemunya bisa menghubungi langsung pemiliknya apabila data ini diisi oleh si pemegangnya. Kita selalu ingatkan ketika yang bersangkutan mengambil paspornya di kantor imigrasi untuk menuliskan ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah ketika ada dokumen tersebut hilang dan ditemukan oleh orang. Ini sekilas tentang sejarah dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor di Republik Indonesia di periode 2014 sampai dengan saat ini. Kemudian ini biodatanya berbeda dengan periode sebelumnya, sangat banyak perbedaannya. Nah, mekanisme perubahan ini dikarenakan juga standarisasi dari ICAO tadi. Kemudian setiap melakukan perubahan desain, kita diwajibkan untuk memberitahukan perubahan terbaru terkait dengan desain paspor ke lembaga ICAO. Nah, itu terkait dengan sejarah dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor yang sudah saya sampaikan periodenya dari tahun 1952 sampai dengan terakhir perubahan secara fisik terjadi di tahun 2014 sampai dengan saat ini belum ada penambahan desain baru. Yang ada hanya penambahan terkait dengan elektronik paspor. Jadi ada penambahan chip digital di dalam paspor desain terbaru. Itu terjadi baru di tahun 2018. Jadi 2018 kemarin kita launching e-paspor. Kemungkinan akan terjadi perubahan yang sangat banyak nanti ketika akan diterbitkan paspor dalam bentuk polikarbonat. Jadi akan berubah lagi desainnya, tapi saat ini masih dibincangkan di Direktorat Jenderal Imigrasi perihal teknisnya bagaimana, karena kalau polikarbonat pasti akan sedikit banyak perubahan. Nanti di halaman biodata yang sebelumnya kertas, ketika berubah jadi polikarbonat akan seperti plastik yang tebal gitu. Baik, itu sekilas tentang sejarah dokumen perjalanan Republik Indonesia, baik bentuknya, gambarnya bagaimana. Saya akan mulai dengan bagaimana ketentuan umum terkait dengan paspor atau dokumen perjalanan Republik Indonesia. Teman-teman harus paham dulu, atau kemarin dari awal saya sampaikan harus punya Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, karena ketentuan ini semua diatur di dalam Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Teman-teman harus bisa membedakan dokumen keimigrasian itu apa. Dokumen keimigrasian adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia, DPRI,
dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Jadi ada dua subjek di sini, dokumen keimigrasian, satunya paspor dan dokumen izin tinggal. Kemudian dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, PBB atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Jadi ini yang dimaksud dengan dokumen perjalanan secara umum, dokumen yang diterbitkan oleh negara atau PBB. Salah satunya dokumen perjalanan selain paspor adalah Seaman Book. Itu adalah buku pelaut. Itu merupakan salah satu dokumen perjalanan yang masuk dalam kategori dokumen perjalanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Kemudian ada istilah dokumen perjalanan Republik Indonesia. Nah, DPRI salah satunya adalah paspor. Mungkin teman-teman hanya kenal paspor saja, tapi ternyata paspor ini baru satu, masih ada satu lagi namanya surat perjalanan laksana paspor. Bedanya apa Pak? Bedanya kalau paspor itu bisa terbit di luar negeri dan Indonesia, tapi kalau surat perjalanan laksana paspor hanya diterbitkan di luar negeri dan digunakan satu kali perjalanan masuk wilayah Indonesia. Ini diberikan kepada warga negara Indonesia di luar negeri yang hilang paspornya dan akan kembali ke Indonesia. Ini terkait dengan surat perjalanan laksana paspor. Kemudian paspor itu dibagi lagi, dokumen yang dikeluarkan pemerintah RI kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Ini yang dimaksud dengan paspor Republik Indonesia. Nanti pembagiannya akan sama-sama kita lihat. Saya lanjutkan. Dasar hukum penerbitan paspor Republik Indonesia. Yang pertama Undang-Undang 6, kemudian PP nomor 26, perubahan PP dari 31 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2013 tentang keimigrasian. Kemudian ada Permenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Saya lanjutkan, ini dasar hukum penerbitan paspor. Di dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, di situ dibunyikan bahwa paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Kok bunyinya paspor biasa, Pak? Ya, karena nanti ada sama-sama akan kita bahas paspor diplomatik. Nanti akan ada lagi, ada paspor dinas. Jadi, yang diterbitkan oleh kantor imigrasi adalah paspor biasa untuk warga negara Indonesia, sebagaimana diatur di pasal 26 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Saya lanjutkan. Kemudian pasal 30 di Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dibunyikan bahwa setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang satu dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku. Jadi hati-hati, kalau sampai memegang lebih dari satu dokumen bisa dikenai sanksi pidana keimigrasian. Yang dimaksud dengan yang sejenis bagaimana, Pak? Jadi misalnya saya punya satu paspor, kemudian ada lagi nanti pas lintas batas bagaimana? Boleh, asalkan tidak sejenis. Oke, tapi ini jarang terjadi. Saya lanjutkan. Ini pembagian dokumen perjalanan Republik Indonesia. Jadi tadi dokumen perjalanan Indonesia terdiri atas paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Kemudian paspor terbagi menjadi 3. Ada paspor diplomatik, ada paspor dinas, dan paspor biasa. Yang diterbitkan oleh kantor imigrasi adalah paspor biasa. Paspor diplomatik dan paspor dinas diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Kemlu. Kemudian ada tadi yang saya sampaikan bagian dari DPRI atau dokumen perjalanan Republik Indonesia namanya SPLP atau surat perjalanan laksana paspor. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia. Yang kedua adalah surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing.
dan yang ketiga namanya surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Apa bedanya tiga ini, Pak? Bedanya yang pertama adalah kalau SPLP tadi hanya diberikan bagi WNI ketika hilang paspornya di luar negeri, kalau SPLP untuk orang asing diberikan kepada orang asing yang untuk meninggalkan wilayah Indonesia, yang di Indonesia tidak ada perwakilan negaranya. Saya contohkan Israel. Israel itu tidak ada perwakilan Indonesia perwakilan negaranya di Indonesia atau kedutanya di Indonesia. Makanya apabila ada orang Israel yang masuk ke Indonesia dalam rangka tertentu, tentu dengan sudah mulai mekanisme dan prosedur yang berjalan, hilang paspornya, ketika dia ingin kembali ke negaranya, kita berikan ini, surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing. Sedangkan untuk surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas hanya diberikan kepada mereka penduduk perbatasan. Kalau orang Semarang boleh Pak punya? Nggak bisa, karena nggak ada. Kalau orang Bali nggak ada. Jadi ini surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas hanya diberikan kepada warga negara Indonesia di daerah perbatasan. Ini nanti teman-teman harus bisa jelasin perbedaannya ini. Kemudian satu lagi untuk pas lintas batas itu hanya berlaku di daerah tertentu saja. Misalnya di Kalimantan Utara hanya boleh di sekitar Nunukan saja. Tidak boleh kemudian ini ke wilayah Tarakan, itu tidak boleh. Jadi ini adalah terkait dengan perbedaan dari SPLP untuk WNI, SPLP untuk orang asing, dan pas lintas batas. Kita lanjutkan. Ini sudah sama-sama kita bahas tadi, diatur di pasal 1 angka 16. Fungsi dari paspor adalah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian jenis-jenis paspornya ada dua. Paspor biasa dibagi menjadi dua, paspor elektronik dan non-elektronik yang terdiri dari 24 halaman dan 48 halaman. Bedanya apa Pak? Beda harga dan beda halamannya saja. Fungsinya sama, untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Kalau paspor diplomatik dan dinas, itu peruntukannya ya mereka untuk pejabat diplomatik dan dalam rangka kedinasan. Kemudian fungsi paspor antara lain adalah untuk melakukan perjalanan antar negara, kemudian sebagai bukti identitas kewarganegaraan seseorang di luar negeri, karena teman-teman nanti ketika keluar negeri yang ditanya bukan KTP, paspornya mana. Jadi merupakan identitas kewarganegaraan. Kemudian ketika berada di luar negeri teman-teman memegang paspor, itu berlaku perlindungan hukum bagi WNI ketika berada di luar negeri. Jadi jangan khawatir ketika di luar negeri teman-teman memiliki paspor atau memegang paspor akan mendapatkan perlindungan hukum walaupun berada di luar negeri. Ini yang sedikit diketahui oleh masyarakat, makanya nanti teman-teman kalau bisa menyampaikan ke keluarganya, oh ternyata paspor itu seperti ini. Kemudian untuk masa berlaku paspor diatur di pasal 51 ayat 1 PP 31 tahun 2013, paling lama adalah 5 tahun. Bagaimana dengan wacana 10 tahun yang sudah ditekan Perpres? Sampai dengan saat ini masa berlaku paspor masih 5 tahun, untuk yang masa berlaku 10 tahun belum di launching, artinya belum diberlakukan. Jadi masa berlaku paspor sampai dengan saat ini masih 5 tahun. Oke. Saya lanjutkan. Bagaimana cara untuk memperoleh dokumen perjalanan atau paspor, Pak? Pertama, teman-teman bisa melakukan pendaftaran secara online, namanya antrian paspor online. Itu ada di Play Store atau di App Store. Teman-teman silahkan nanti download aja, iseng-iseng kalau mau lihat tata cara permohonan paspor itu bagaimana. Kemudian di kantor imigrasi Semarang itu memiliki aplikasi sendiri di Play Store juga, namanya Si Semar Layak. Imigrasi Semarang layanan aktual. Di situ juga teman-teman bisa mengajukan paspor melalui Si Semar Layak. Bedanya apa Pak?
bedanya kalau teman-teman menggunakan aplikasi antrian online apapun itu kemungkinan masih bisa bolak-balik karena belum dilakukan verifikasi berkas secara online. Akan tetapi kalau teman-teman sudah menggunakan si Semar Layak, imigrasi Semarang layanan aktual ini, teman-teman tinggal datang ke kantor imigrasi, tidak dilakukan pemeriksaan berkas oleh petugas pemeriksa di awal, tapi teman-teman langsung dapat nomor antrian foto. Ini bedanya di Semar Layak. Kemudian bisa juga melalui website, yakni di antrianimigrasi.go.id secara website. Teman-teman nanti silahkan mencoba browsing aja. Walaupun belum jadi, tapi setidaknya prosedurnya seperti ini. Kalau nggak daftar online bisa Pak. Kita lihat urgensitasnya dulu. Tapi yang jelas kami seluruh kantor imigrasi Indonesia mensarankan untuk melakukan pendaftaran online terlebih dahulu. Karena lebih mudah dan mengetahui, kita bisa menentukan jadwal sendiri. Saya mau datang kapan, itu terserah nanti si pemohon paspornya. Kita break dulu mendengar sholat adzan sholat asar 5 menit, kita lanjutkan nanti setelah 5 menit. Sandalku.id sekarang launching berbagai sandal yang kekinian. Bersama kabar yang
Yuk. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah mekanisme bagaimana tata cara permohonan pengajuan paspor secara online. Kemudian nanti ditindaklanjuti setelah mendapatkan jadwal kedatangan, teman-teman tinggal datang kantor imigrasi sebagaimana hasil dari barcode kode yang dikirimkan melalui email kepada si pemohon. Selanjutkan, ini adalah persyaratan pengajuan permohonan paspor berdasarkan Permenkumham nomor 8 tahun 2014 tentang paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Yang pertama adalah KTP yang masih berlaku, saat ini adalah eKTP. Saya yakin teman-teman yang udah pegang masa berlakunya adalah seumur hidup. Kemudian KK, kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, itu bagi yang non-muslim. Ini salah satu ya, di poin C huruf C ini boleh cukup akte kelahiran saja, atau akte perkawinan, atau buku nikah, atau ijazah. Jadi salah satu saja, tidak usah tiga-tiganya. Kemudian bagi mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dia melampirkan dokumen kewarganegaraan atau surat kewarganegaraan. Kemudian
Bagi yang melakukan ganti nama, ini biasanya saudara-saudara kita etnis Tionghoa, mereka dulunya namanya misalnya Cui Lanseng, kemudian dia ganti jadi Hartono, itu mereka ada penetapan ganti nama. Ini juga wajib bagi mereka yang melakukan ganti nama, karena pasti ada perbedaan nanti di akte kelahiran dan dokumen terbarunya. Kemudian bagi yang sudah memiliki paspor, melampirkan paspor lamanya. Ini bagi yang sudah punya paspor di huruf F-nya ini. Saya lanjutkan. Nah, di dokumen-dokumen ini ada data yang harus sama. Di sini ada dua identitas diri dan identitas kependudukan. Identitas diri itu adalah kartu tanda penduduk, EKTP, dan kartu keluarga. Sedangkan identitas diri ini terdiri dari akta kelahiran dan ijazah. Nah, data identitas diri dan identitas kependudukan harus sama, baik nama, tanggal, bulan, tahun kelahirannya. Makanya teman-teman coba dari sekarang dicek lagi akte lahirnya, apakah sama dengan di ijazahnya. Kemudian dicek lagi di KTP-nya dan kartu keluarganya. Jadi ini data kependudukan dan identitas diri tadi harus sama. Karena kita banyak temukan di lapangan beberapa kasus, khususnya banyak yang disingkat. Di ijazah atau di akte lahir dituliskan namanya lengkap, Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Adam Setiawan. Tapi di KTP kadang hanya ditulis M. Adam Setiawan. Nah, ini yang kadang membuat ribet pada saat mengajukan proses permohonan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bagaimana kalau ada perbedaan, Pak, di masing-masing data tersebut? Maka sesuai dengan ketentuan di dalam Permenkumham nomor 8 tahun 2014 pasal 4 ayat 3, dalam hal dokumen tidak memuat data identitas diri dan kependudukan, pemohon dapat melampirkan data dukung, yaitu surat keterangan dari instansi yang berwenang. Jika ada perbedaan, maka teman-teman harus melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang yang dimaksud adalah instansi yang menerbitkan dokumen tersebut. Misalnya di dalam akte perkawinan atau di ijazahnya berbeda dengan di dokumen kependudukan, maka harus ada surat keterangan dari sekolah yang menerangkan terkait dengan perbedaan tersebut. Ini teman-teman tolong sedikit dipahami. Silahkan dari sekarang mulai peduli data. Saya akan bicara kasus real yang terjadi di tahun 2014. Ada calon mahasiswa yang memperoleh beasiswa di Al-Azhar, Kairo. Itu dianulir beasiswanya dikarenakan ada perbedaan pada dokumen akte lahir dan ijazahnya. Jadi hanya karena masalah nama disingkat di akte lahir M. Muhammad lengkap, tapi kemudian di ijazah ditulis M, KTP ditulis M, kemudian paspor, karena tata cara penerbitan paspor mengikuti data primer, yakni data pertama kali terbit yang dimiliki oleh seseorang, yakni akte lahir dan ijazah. Ketika kita lahir, dokumen identitas diri yang kita miliki adalah akte lahir. Maka itulah dokumen yang pertama kali diterbitkan bagi warga negara Indonesia. Maka kita ikuti dokumen tersebut. Kemudian di paspor terbitnya ikut dengan Muhammad atas nama Muhammad Abdul Aziz. Maka ketika yang bersangkutan melampirkan administrasi ke Al-Azhar, dikarenakan diragukan datanya, berdampak pada penolakan
beasiswanya. Ini sangat disayangkan sekali. Makanya teman-teman sampai sekarang, mulai sekarang saya himbau untuk peduli data. Coba dicek lagi nanti ijazah SD, SMP, SMA, kemudian KTP KK-nya sama enggak. Kalau tidak sama, segera dilakukan perbaikan. Karena nanti kedepannya kita akan melakukan single identity, yang artinya semua pengurusan akan menggunakan dokumen single, dan harapannya dokumen single ini adalah semua sama, tidak ada perbedaan. Jadi kalau misalnya ada yang disingkat M, segera itu diperbaiki ke instansi yang menerbitkan dokumen tersebut. Itu saran saya. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana ketika sudah memiliki antrian online, sudah punya persyaratan, ketika dia datang ke imigrasi, prosesnya seperti ini. Dia akan ambil nomor antrian. Kalau dia pakai antrian paspor online akan dilakukan pemeriksaan berkas, tapi kalau tadi yang saya sampaikan menggunakan aplikasi Si Semar Layak, dia langsung ke, jadi ada satu tahapan yang terpotong di sini. Dia akan langsung proses foto dan wawancara, kemudian setelah foto dan wawancara akan mendapatkan billing pembayaran, kemudian dia akan setelah dapat billing silahkan pulang. Proses paspor akan selesai 3 hari setelah melakukan pembayaran. Sekarang ini bisa di bank mana saja, atau di Tokped atau bank lainnya, ini bisa 3 hari setelah melakukan pembayaran paspor bisa diambil di kantor imigrasi atau di unit layanan paspor lainnya. Ini bagi yang sudah memperoleh sudah memperoleh antrian pada antrian paspor online. Kemudian saya akan sampaikan terkait dengan paspor bagi calon jamaah haji. Tapi sebelum kita bahas ini, saya mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Silahkan, kita akan coba tanya jawab perihal dokumen perjalanan Republik Indonesia. Silahkan teman-teman bagi yang ingin ditanyakan perihal dokumen perjalanan Indonesia atau paspor. Saya Pak izin bertanya. Oke, sebentar ya, sebentar.